Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana tips-tips agar kita bisa istiqomah untuk beribadah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Untuk memiliki semangat yang tinggi, untuk memiliki semangat yang besar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus punya motivasi. Kita harus punya suatu hal yang bisa membuat kita memiliki motivasi khusus untuk beribadah pada Allah di bulan Ramadan. Maka motivasi itu baru akan muncul dari sebuah ilmu yang kita miliki. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita punya motivasi yang berlebih untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan puasa adalah dengan mengetahui keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Ramadan. Karena jika kita tidak tahu apa saja keutamaan-keutamaannya, apa saja kemuliaan-kemuliaannya, maka kita akan memperlakukan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasanya. Kita akan menganggap bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan yang istimewa, bukan bulan yang mulia. Kita akan memuliakan Ramadan hanya dari lisan kita saja. Sedangkan sikap kita, perilaku kita seakan-akan mengatakan bahwa Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ma'rifatul qimah. Yang perlu kita miliki adalah ma'rifatul qimah, yaitu kita harus tahu betul harga sesungguhnya dari bulan Ramadan. Kita cari tahu apa saja keutamaannya, apa saja kemuliaannya, agar kita punya motivasi khusus untuk beribadah dengan semangat, dengan tekad yang kuat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mensiasati nafsu kita di bulan Ramadan. Karena kita tahu meskipun salah satu godaan terbesar kita yaitu setan di bulan Ramadan itu dipenjara, ya, dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu godaan yang lebih besar. Yang kata para ulama lebih jahat daripada 70 setan, yaitu godaan nafsu. Maka kita harus punya cara bagaimana kita mensiasati nafsu agar tidak mengajak kita kepada keburukan dan tidak membuat kita malas untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Nah, dari itu ada seorang masyayikh, salah satu guru kami, memberikan tips bagaimana kita ini caranya bisa mensiasati nafsu di bulan Ramadan, yaitu dengan mewajibkan suatu amal tersebut atas diri kita sendiri. Contoh seperti ini, para pemirsa sekalian, selama ini banyak mungkin di antara kita ketika bulan Ramadan itu setelah maghrib dia makan, dia minum, berbuka puasa, dia punya tekad yang kuat untuk ngaji setelah tarawih 1 juz. Tapi ternyata kenyataannya, realitanya setelah dia sholat tarawih, ya, dia baru baca 1 lembar saja, nafsunya sudah mengajak dia untuk berhenti dan berkata kepada dia bahwa 1 lembar ini sudah lebih dari cukup daripada tidak sama sekali. Maka perlu, ya, kita punya cara untuk mensiasati nafsu kita. Dengan cara apa? Kita wajibkan amal itu atas diri kita. Karena selama ini nafsu kita banyak meremehkan amal yang akan kita lakukan karena meyakini bahwa amal itu hanya sunnah. Maka ini adalah salah satu guru kami yang memberikan trik atau tips agar kita tidak meremehkan amal yang ingin kita lakukan. Kita nazari amal tersebut agar amal tersebut yang asalnya sunnah menjadi wajib atas diri kita. Akhirnya ketika nafsu mulai mengajak kita untuk berhenti, maka kita tidak akan menerima karena ini sudah wajib atas diri kita. Ini bukan sekedar sunnah lagi, ini sudah wajib karena sudah dinazari. Maka dua hal ini para pemirsa sekalian harus kita miliki di bulan puasa. Yang pertama, kita harus tahu harga dari bulan Ramadan yang sesungguhnya, kemuliaan-kemuliaannya, keutamaan-keutamaannya. Yang kedua, kita harus bisa dengan cerdik, dengan cerdas mensiasati nafsu kita, jangan sampai kalah oleh nafsu kita agar kita tidak
mudah terlena ya dengan godaan-godaan yang banyak diajak oleh nafsu kita di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.